يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin di pasal tentang An-Nawafil, yaitu salat-salat sunnah. Setelah salat fardu, maka hendaknya muslim mengingat bahwasanya disyariatkan untuknya melakukan salat tambahan, yaitu salat sunnah nawafil, yang di kitab ini akan dibagi menjadi beberapa sebutan, yaitu salat sunnah, salat mustahab, dan salat tatawwu'. Yang ketiganya dibedakan oleh penulis rahimahullah dan oleh sebagian dari ulama untuk membedakan antara salat sunnah yang muakkadah dikuatkan, juga membedakan salat sunnah yang disunnahkan namun tidak muakkadah, dan membedakan pula dengan salat mutlaqah. Salat mutlaqah yaitu salat yang tidak ada keterkaitan dengan tempat ataupun waktu. Dan itu dibedakan demi memudahkan untuk pembagian macam-macam salat sunnah, yang kesemuanya hakikatnya adalah salat sunnah. Kesemuanya adalah hakikatnya salat sunnah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah berkaitan dengan Jumatan dan sunnah-sunnah atau hal-hal yang dilakukan dari adab Jumatan, maka insyaallah kita bahas yaitu an-nawafil atau disebut juga salat sunnah. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, i'lam anna ma 'adal fara'idhi min as-salati thalathatu aqsam. Ketahuilah bahwa salat selain salat fardu terbagi menjadi tiga, yaitu sunan wa mustahabbat wa tatawwu'at, yaitu sunnah, mustahab, dan tatawwu'. Jadi tiga macam nawafil, nafilah. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan tiga istilah ini, yaitu apa itu salat sunnah, apa itu salat mustahabbah, dan apa itu salat tatawwu'.
Maka beliau mengatakan wa na'ni bis sunnati ma nuqila 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muwadhabatu 'alaihi. Maksud kami dengan salat sunnah yang disebut sunnah adalah salat yang dinukil dari Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bermuwadhabah, yaitu beliau menjaganya. Bermuwadhabah yaitu menjaga muhafazah, menjaga salat itu. Ya. Karrawatibi aqib al-fara'idhi wal witri wad duha. Seperti salat rawatib yang mengiringi salat fardu, kemudian salat witir dan juga salat duha. Ya, disebutkan di kitab aslinya wad duha, ini tambahan duha. Di terjemahan tidak ada duha. Jadi salat rawatib, yang dimaksud rawatib di sini salat sunnah rawatib yang 12 rakaat jumlahnya dalam sehari, yakni qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Maka ini salat sunnah rawatib dan hukumnya sunnah muakkadah. Karena dihikayatkan Nabi SAW bermuwadhabah atau bermuhafazah alaiha, yaitu terus melakukan dan menjaga salat tersebut. Namun di safar beliau yang dihikayatkan oleh para ulama bahwa beliau hanya bermuhafazah atau menjaga qabliyah subuh 2 rakaat untuk rawatibnya. Ya, untuk rawatibnya. Kendatipun diperbolehkan, walaupun dalam riwayat Nabi SAW dalam safarnya beliau terus mengistiqamahkan salat rawatib untuk 2 rakaat qabliyah subuh, tapi itu bukan berarti seorang musafir di kalangan umat Nabi SAW dilarang untuk melakukan salat rawatib 12 rakaat per hari di safarnya. Tetap boleh. Ya. Tetap diperbolehkan walaupun di kendaraan, walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun dalam keadaan duduk, maka tetap diperbolehkan, karena salat sunnah di safar di atas kendaraan tidak diwajibkan untuk menghadap kiblat, melainkan silakan sesuai dengan arah kendaraan yang dituju. Kemudian salat sunnah rawatib ini bisa pula diqadha bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukannya dan memiliki uzur. Sebagaimana Rasulullah SAW mengqadha salat qabliyah atau ba'diyah zuhur dari rawatib di setelah asar karena ada uzur, beliau mendapatkan tamu. Maka ini salah satu uzur. Dan juga mengqadha qabliyah subuh setelah salat subuh, yang mana itu adalah waktu terlarangnya salat mutlak. Yang seorang dari sahabat Nabi setelah selesai salat subuh berjamaah, tiba-tiba sahabat ini bangkit berdiri kembali untuk salat, dan Rasulullah SAW menegurnya, ya akhi, bahwasanya salat subuh cukup 2 rakaat, enggak usah ditambah. Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya belum salat qabliyah subuh, rawatib subuh. Maka Rasulullah mendiamkannya. Maka ini menjadi sunnah taqririyah. Maka diperbolehkan seseorang mengqadha di waktu terlarang untuk hal yang rutin dia lakukan dan dia luput darinya karena ada hajat atau uzur. Baik, ini termasuk sunnah muakkadah. Dan berikutnya adalah salat witir. Witir menunjukkan ganjil.
Lafal waw, ta dan ra itu menunjukkan ganjil. Adapun genap itu syafa', namanya syafa'. Wasyaf'i wal watr. Ya, maka syafa' itu genap, al watr itu ganjil. Dan ganjil ini salat witir minimal 1 rakaat. Ya, minimal 1 rakaat. Maka ini satu-satunya salat yang hanya 1 rakaat adalah salat witir, versi minimal. Dan Rasulullah SAW bermuhafadzah dan bermuwadhabah, yaitu terus-menerus menjaga salat witir. Salat witir itu hakikatnya adalah salat malam dengan bilangan ganjil yang waktunya setelah ba'diyah isya sampai terbit fajar kedua, itu waktu subuh. Maka seseorang ketika dia salat witir setelah melakukan salat ba'diyah isya, maksud ba'diyah rawatib isya, maka sah salat witirnya. Ya, dan itu termasuk disebut salat al-lail atau salat al-lail, salat malam. Baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Ya. Maka ini termasuk salatul lail, walaupun minimalis, yaitu 1 rakaat. Taib, salat witir ini hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW menjaganya walaupun dalam keadaan safar. Menjaga walaupun dalam keadaan safar. Seseorang ketika dia terbiasa salat witir di malam hari, qadarullah kemudian dia tertidur misalnya suatu malam dan dia bangun di waktu subuh lewat witirnya, maka dia boleh mengqadha salat witir tersebut baik setelah salat subuh atau setelah meningginya matahari. Ya, dia boleh salat pada saat itu. Kayak tadi kita katakan, mengqadha salat fardu itu boleh di waktu terlarang. Mengqadha salat sunnah yang biasa dilakukan itu juga boleh di waktu terlarang, karena kesemua itu ada dalilnya. Mengqadha salat fardu itu boleh bahkan segera walaupun di waktu terlarang. Mengqadha salat fardu itu boleh bahkan harus segera walaupun di waktu terlarang, dengan dalil man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran akan suatu salat atau lupa akannya, maka ini uzur. Uzur karena ketiduran sehingga lewat waktunya, atau uzur karena lupa. Ya, lupa di sini memang bukan karena sengaja mengakhir-akhirkan, memang lupa atau tak lupa. Maka hendaklah dia salat. Maksudnya qadha salat itu ketika dia ingat. Ya, juga ketika dia bangun. Kalau misalnya ternyata baru ingat di waktu terlarangnya salat, maka tetap wajib salat segera. Tidak ada ibrah lagi waktu terlarang salat, karena dia harus segera menunaikan qadha salat. Maka kaidahnya qadha salat fardu di waktu terlarang itu boleh bahkan wajib untuk disegerakan. Dengan dalil yang tadi, Rasulullah menyuruh untuk salat segera dan tidak ada kaitan atau pembatasan jangan dilakukan di waktu terlarang salat, enggak. Maka tidak berlaku larangan salat pada waktu tertentu demi mengqadha salat fardu, karena ini darurat. Kemudian yang kedua, boleh mengqadha salat sunnah, salat sunnah yang muakkadah, boleh mengqadha salat sunnah yang muakkadah yang biasa dilakukan. Maksudnya dia punya rutinitas lakukan ini walaupun di waktu terlarang. Namun tentu
dengan syarat apa? Pertama, dia terbiasa sholat sunnah tersebut, melakukan sholat tersebut, pertama itu. Dan yang kedua, dia memang ada uzur. Dia memang ada uzur, entah ketiduran, entah lupa, entah penyakit, misalnya BAB terus, misalnya ketika sebelum subuh, ya, untuk witir akhirnya nggak kesampaian karena fokus ya di kamar mandi, ya sakit perut, maka ini uzur, maka dia terbiasa untuk itu, maka dia apa? Mengqadha walaupun di waktu terlarang, begitu. Itu boleh. Dan juga salat sunnah rawatib. Kemudian juga yang tidak diterjemahkan di sini yaitu salat duha. Salat duha, dan penulis menganggap bahwasanya salat duha termasuk salat sunnah muakkadah. Berangkat dari apa? Berangkat dari dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap insan itu membutuhkan sedekah dari sendi-sendi tubuhnya. Dan 2 rakaat duha itu sudah mencukupi sedekah sehari. Sedekah yang dia butuhkan, sedekah yang dia butuh untuk melakukannya dalam sehari. Maka dianggaplah dari sini apa? Sehingga salat duha termasuk sunnah muakkadah. Sebagian ulama menganggap salat duha sunnah, namun tidak sampai level muakkadah disejajarkan dengan qiyamul witir atau disejajarkan dengan rawatib. Sebagian ulama menyatakan itu. Ya, dan wallahu alam itu yang lebih sahih sebenarnya, bahwasanya derajat salat duha tidak sejajar dengan salat lail atau witir dari segi keagungan pahala dan juga nilainya. Dan juga salat sunnah rawatib yang 12 itu lebih afdal. Namun bukan berarti ini mengunderestimate atau merendahkan kadar salat duha itu sendiri. Ya. Tapi ala kulli hal enggak apa-apa dimasukkan ke dalam salat sunnah yang memang dianggap tinggi nilainya, enggak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, wa na'ni bil mustahabbat. Yang maksud kami dari mustahab, salat sunnah mustahab, ya. Beliau biar Anda melihat beliau sungguh-sungguh ke kajian ini. Jadi kalau tidur kasihan, rugi. Biar antum dapat pahala lebih, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau niatan dari awal memang udah mau tidur, itu enggak apa-apa. Tapi kalau Anda melihat beliau Masya Allah punya hamasah yang kuat, ya, jadi kita bantu untuk mendengarkan. Wa na'ni bil mustahabbat. Maksud kita dari salat yang mustahab. Mustahab artinya dianjurkan. Mustahab artinya dianjurkan. Taib, di sini sebelum Anda lanjut ke lafal yang disebutkan, penjelasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, istilah masnun atau sunnah dan istilah mustahab itu sebagian ulama, terutama sebagian ahli usul fiqih di beberapa madhab, itu mereka mendistinguish dan membedakan dua ta'bir ini, yaitu dua pengungkapan ini, dua istilah ini. Ketika antum mengatakan disunnahkan, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dengan antum mengatakan hukumnya mustahab, dianjurkan, itu dua hal yang satu kategori sama-sama dianjurkan, namun ada perbedaan. Ya, oh ini sunnah loh, dengan oh ini dianjurkan loh, itu dua hal yang ada sisi bedanya di perasaan. Ya enggak? Ketika antum mengatakan, oh bersiwak itu sunnah, loh itu ya jelas. Ya. Tapi ketika antum mengatakan sedekah kepada fulan itu dianjurkan loh, gitu. Ini dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika kita mengatakan ini sunnah, maka berarti sudah ada nas atau teks yang betul-betul menunjukkan secara sharih, strict, bahwasanya Nabi memerintahkannya atau Nabi melakukannya, strict gitu loh.
Strike itu to the point, langsung. Nabi memerintahkan untuk melakukan ini, maka ini sudah jelas bahwasanya ini sunnah. Tidak sampai wajib memang, tapi ini sunnah. Atau Nabi SAW melakukan itu sendiri, melakukan perbuatan itu sendiri, maka ini sunnah gitu. Tapi mustahab ketika kami, kata ulama, terutama ulama mazhab Hanafi ya, ketika kami mengungkapkan suatu hukum atau perbuatan, kami hukumkan dengan mustahab, dianjurkan, maka ini levelnya agak sedikit di bawah yang kami sebut sunnah. Gitu. Dianjurkan dengan disunnahkan itu seperti ada perbedaan. Kalau disunnahkan itu adalah hal-hal yang jelas diperintahkan langsung dengan lisannya Rasulullah SAW dan yang langsung dilakukan juga oleh Rasulullah SAW, dan langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika kita katakan mustahab, yaitu dianjurkan, bukan dengan istilah disunnahkan, maka ini hasil ijtihad. Hasil ijtihad. Ya. Hasil ijtihad. Yakni perbuatan ini tidak secara langsung Nabi nyuruh seperti ini, tetapi ini termasuk dalam koridor hal yang bagus dalam Islam, atau masuk dalam keumuman perintah Nabi SAW untuk berbuat baik misalnya. Ya, seperti misalnya membersihkan sampah di parkiran. Kita katakan sunnah atau dianjurkan? Lebih enak mana kita ngomongnya? Dianjurkan. Karena ini seperti lebih spesifik suatu perbuatan di tempat tertentu yang mana kalau kita katakan ini sunnah loh, ya kayaknya kurang gitu. Betul, ya masuk dalam sunnah dalam artian sunnah yaitu Rasulullah SAW menyukai kebersihan, betul. Tetapi untuk menspesifikasi bahwasanya membersihkan halaman rumah atau membersihkan parkiran dari kotoran itu adalah sunnah, itu kayaknya agak berat. Ya, lebih baik kita dianjurkan atau disyariatkan umum, lebih umum itu. Ya. Tapi kalau Anda bilang sunnah itu bersiwak itu sunnah loh, gimana? Bersiwak itu sunnah loh. Oke enggak? Oke. Kalau ini bisa, karena apa? Nabi SAW dalam banyak hadis menunjukkan beliau memerintahkan itu bersiwak, dan beliau melakukan itu, dan beliau merutinkan itu, maka jelas ini sunnah. Tapi kalau antum bilang sikat gigi dengan odol itu sunnah loh, agak gimana? Gimana coba? Antum ke warung kelontong terus bilang, mau beli apa bang? Mau beli hal yang sunnah. Apaan ya? Sikat gigi sama odolnya. Orang juga sunnah gimana? Tapi orang ngerti nggak kalau misalnya kita dalam Islam dianjurkan untuk bebersih? Iya. Ya diantaranya sikat gigi, odol, media untuk bebersih mulut kita atau gigi kita. Nah ini dibedakan gitu loh. Istilah sunnah dengan dianjurkan. Begitu ya. Sebagaimana di sini kemudian salat sunnah yang beliau istilahkan di sini adalah salat yang memang dinukil Nabi SAW selalu menjaganya. Adapun yang kedua, salat sunnah yang mustahabbah, salat yang dianjurkan, maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ma waradal khabaru bi fadlihi wa lam yunqal bil muwadhabati alaihi. Yaitu salat yang keutamaannya ditetapkan oleh hadis, namun tidak dinukil dari beliau bahwa beliau menjaganya. Maksudnya beliau selalu melakukannya, enggak dinukil begitu. Tapi ada keutamaannya dalam hadis Nabi SAW. Baik itu riwayat yang memang semua ulama sepakat akan kesahihannya, atau riwayat yang diperselisihkan akan kesahihannya. Seperti salat saat masuk rumah. Nah ini mungkin sebagian orang
baru dengar bahwasanya sholat saat masuk rumah itu termasuk sholat yang dianjurkan. Iya. Dan ini dalam salah satu riwayat, walaupun ini mungkin dipersisikan oleh ulama riwayatnya, bahwasanya sholat ketika sampai rumah itu dianjurkan. Dan bahkan ketika hendak meninggalkan rumah kalau mau safar, maka sholat dulu rakaat sebelum pergi. Entah safar jauh atau safar pendek. Entah safar jauh atau safar pendek. Maka dihikayatkan, kalau tidak salah riwayat dari Al-Imam Al-Bazzar, itu boleh untuk, atau Rasulullah SAW pernah melakukan itu sebelum beliau bepergian. Ya, 2 rakaat. Ya, kayak misalnya pergi kajian misalnya, atau pergi kemana dan cukup jauh, kemudian menenangkan hati dengan sholat dulu sebelum pergi, maka itu sesuatu yang dianjurkan. Ada riwayatnya. Namun Nabi SAW tidak bermuadzabah, tidak dinukil bahwasanya beliau menjaga sholat itu di setiap saat sebelum safar, maka beliau enggak seperti itu. Namun memang ada anjurannya dari perbuatan Nabi SAW. Maka ini termasuk yang mustahabbat. Tapi bagaimana dengan tahiyatul masjid? Dia masuk ke dalam kategori pertama sunnah atau dia masuk mustahab? Yang sahih wallahu alam adalah masuk yang sunnah. Kenapa begitu? Karena ada takkid, penguatan yang dari perintah Nabi sendiri. Ketika beliau khutbah Jumat, melihat ada seorang dari jemaah yang baru datang kemudian langsung duduk. Rasulullah langsung apa? Nyuruh diri. Berdiri, sholat 2 rakaat. Padahal asal hukum seseorang sholat ketika khatib sedang khutbah itu enggak boleh. Namun ini dikecualikan dengan kasus apa? Baru datang ke masjid, tahiyatul masjid, menunjukkan apa? Kuatnya salat tahiyatul masjid, sampai sebagian dari ulama menjadikan salat tahiyatul masjid sebagai kewajiban. Sebagian ulama menjadikan salat tahiyatul masjid sebagai kewajiban. Walaupun yang lebih sahih adalah tidak sampai wajib. Dalam salah satu pendapatnya Syekh Utsaimin, bahkan beliau sempat juga menyatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid itu wajib dengan sebab hadis ini, yaitu di waktu yang dilarang salat saja, yang mana wajib untuk menyimak khatib khutbah itu kan wajib dan enggak boleh dilanggar dengan salat. Tapi salat tahiyatul masjid ini ternyata memiliki kekuatan sehingga kewajiban menyimak khatib saat khutbah itu dikalahkan oleh keharusan salat tahiyatul masjid. Paham enggak sini jemaah? Tetapi ulama lainnya mengatakan orang ini yang di sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tahiyatul masjid ini, dia diwajibkan sholat tahiyatul masjid untuk orang ini. Kenapa? Dan ini termasuk qadiyatul ain namanya, yaitu kasus khusus. Kasus khusus ini mana? Kasus khususnya adalah sang sahabat Nabi ini yang duduk kemudian Rasulullah suruh bangkit dan sholat tahiyatul masjid, itu enggak bisa dia berlari atau kabur dari perintah Nabi SAW. Faham gak di sini, kawan? Artinya gini, kalau misalnya dia duduk, kemudian Rasulullah SAW bilang, berdiri, ya, wajib gak dia berdiri? Wajib gak? Wajib. Bukan inisiatif dia, bukan, tetapi perintah Rasul di depan mata. Gak boleh Rasul merintah kemudian, wah, ya Rasulullah, kan saya wajib dengar khutbah Jumat. Enggak mungkin dia berargumen seperti itu. Berdiri, salat 2 rakaat, diperintahkan oleh Nabi SAW langsung. Maka menjadi wajib buat hak dia. Itulah ya. Nah, sehingga tidak bisa dihukumi tahiyatul masjid menjadi wajib karena ini adalah qadhiyatul ain, yaitu kasus khusus dia. Orang ini, sahabat ini, karena diperintah Nabi langsung. Adapun orang yang tidak diperintah Nabi langsung, atau yang sekarang yang Nabi SAW sudah tidak ada, alaihi salatu wassalam, walaupun syariatnya berlaku, maka orang yang masuk masjid, walaupun pas Jumatan, apakah wajib dia untuk tahiyatul masjid? Jawabannya
Tidak wajib. Kenapa? Pertama, tahiyatul masjid hukum asalnya salat sunnah, itu hukum asalnya. Kedua, tidak ada dari waliul amri untuk memerintahkan sehingga menjadi wajib, tidak ada. Karena kadang di beberapa poin waliul amri ketika sudah memerintahkan hal yang sunnah bisa menjadi wajib karena perintah waliul amri. Bahkan hal yang mubah yang tadi boleh-boleh saja bisa menjadi wajib gara-gara waliul amri. Bahkan hal yang makruh kadang-kadang bisa menjadi wajib gara-gara perintah waliul amri. Bahkan hal yang haram kadang-kadang darurat menjadi wajib karena perintah waliul amri demi menggapai maslahat. Iya. Contoh, sholat berjarak. Haram enggak aslinya? Haram. Maksudnya sholat berjarak di sini sholat fardu berjarak. Enggak boleh. Tapi karena waliul amri memerintahkan begitu, maka sekarang malah justru antum bisa menjadi haram kalau antum melanggar gitu loh, misalnya. Ya ini kembali ke ijtihad masing-masing. Sehingga menjadi wajib sholat renggang gitu loh. Begitu. Sholat menutup mulut makruh. Sholat pakai masker makruh kecuali kalau ada apa namanya? Hajat seperti mungkin flu atau mungkin apa. Tapi kalau saya sholat pakai masker karena di gigi saya tonggos, ini nggak ada hajat, ya kan? Karena Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, Allah nggak melihat kepada gambar kalian, kan toh itu yang ciptain Allah juga gitu. Ya, dan antum kan menghadap Allah bukan menghadap calon. Kalau menghadap calon ya silakan pakai masker. Nanti kaget pas sudah nikah gitu kan. Ya. Sholat pakai masker makruh kalau tidak ada hajat, karena hajat itu bisa menghilangkan hukum makruh menjadi hukum dianjurkan atau bahkan kadang wajib. Ya, dan seterusnya. Ya. Taib. Ya, salat saat masuk rumah dan hendak meninggalkannya. Taib, ada juga salat mustahab lainnya, yaitu salat setelah antum pulang dari safar, salat di masjid terdekat rumah antum 2 rakaat. Itu dianjurkan juga. Namun itu tidak diriwayatkan beliau melakukannya secara rutin. Tapi boleh, antum dari dinas mana, dari safar mana, pulang ke rumah antum di VCM, dan antum mampir dulu kemari, salat 2 rakaat, baru kemudian pulang ke rumah gitu. Itu sunnah. Sunnah dalam artian mustahab. Ya gitu. Dalam konteks istilah di sini ya. Kemudian wa na'ni bit tatawwu', yang kami maksud dengan salat tatawwu' ma wara'a dzalika mimma lam yarid bihi al-khabarun, yaitu adalah selain dari salat sunnah muakkadah dan salat mustahab di atas adalah salat tatawwu' yang mana tidak ada hadis yang menetapkannya, tidak ada hadis lam yarid bihi khabar, tidak ada riwayat yang menetapkannya. Lakinnal 'abda yatatawwa'u bi fi'lihi, hanya saja seorang hamba bertatawwu' dalam mengerjakannya. Gimana itu? Faham enggak di sini? Oh, berarti bid'ah dong? Enggak bid'ah. Salat ini yang disebut tatawwu' yang diistilahilah salat sunnah mutlaqah, salat mutlak. Apa itu salat mutlak? Yaitu salat yang tidak ada dalil khusus tentang keterikatan tempat atau waktu. Ya, dalil khusus tentang keterikatan tempat atau waktu, atau dalil khusus yang menerapkan salat tersebut, itu tidak ada. Tapi salat global, salat kembali kepada hukum asalnya, yaitu sunnah, bagus, baik gitu loh. Boleh, bahkan sunnah 2 rakaat. Maka ini disebut salat sunnah mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Bebas di sini artinya bebas dari dalil, bebas dari kaitan waktu dan tempat. Bebas dari kaitan dalil. Antum boleh melakukannya 2 rakaat hanya niatan pengen salat aja. Ini merupakan suatu hal yang boleh. Sama seperti puasa, Pak. Sama seperti puasa. Ada namanya puasa mutlak. Salat mutlak ada, puasa mutlak ada. Mutlak ini kan artinya bebas. Maka talak itu artinya pembebasan. Ditalak ya dibebasin, diceraiin, gitu kan.
Maka mutlak itu bebas dari sifat tertentu atau kaitan tertentu. Kata mereka imut itu apa? Item mutlak. Itu berarti item mutlak. Ya wis item doang udah, nggak ada warna lain gitu loh. Ya kan? Maka salat mutlak ini adalah salat, dia dari sisi salatnya, dari sisi ibadah adalah suatu hal yang sunnah atau dianjurkan. Tapi dari sisi dalil tidak ada keterkaitan dengan dalil khusus. Tapi bukan pula bid'ah, karena hukum asal salat itu sesuatu yang ibadah yang baik. Silakan lakukan itu selama dengan tata cara yang benar dan tidak di waktu terlarang. Maka salat sunnah mutlak ini, salat tatawwu' ini yang tidak ada dalil khusus tentangnya, inilah yang tidak boleh dilakukan di waktu terlarang, itu yang salat ini. Tidak boleh dilakukan di waktu terlarang itu salat ini. Ya. Salat yang tidak boleh dilakukan di waktu terlarang adalah salat mutlak yang tidak ada dasar dalil khusus, dan tidak ada kaitan dengan tempat atau waktu yang disyariatkan. Kalau tahiyatul masjid itu salat mutlak bukan? Bukan. Itu salat sunnah, bahkan bisa masuk sunnah muakkadah. Tahiyatul masjid yang ada dalilnya khusus tentang itu. Salat duha sunnah. Salat malam sunnah. Tetapi sebagian ulama mengatakan, ketika Anda melakukan salat mutlak di waktu duha dan salat mutlak di waktu malam setelah isya, maka itu masuk kategori salat duha dan salat malam. Begitu. Ya. Adapun kalau misalnya antum melakukan salat mutlak setelah zuhur, antara zuhur sama asar, atau salat mutlak setelah maghrib, antara maghrib sama isya, maka ini salat mutlak murni. Gitu. Nah, yang enggak boleh adalah yang enggak boleh di 5 waktu. Ada 5 waktu dilarang salat mutlak. Yang pertama setelah salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua terbit matahari sampai waktu syuruk. Itu dilarang salat mutlak. Enggak boleh antum tiba-tiba salat gitu, dilarang. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas sampai agak tergelincir 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu haram salat mutlak. Yang keempat, setelah salat asar sampai menjelang qubail, menjelang terbenam matahari. Yang kelima, menjelang terbenamnya matahari. Itu semua 5 waktu dilarang salat mutlak. 5 waktu dilarang salat mutlak. Oke? Sampai sini paham ya? Salat mutlak itu berarti adalah salat yang antum pengen salat aja gitu loh. Enggak ada apa-apa, ya pengen salat aja ngisi waktu gitu. Maka ini enggak boleh di 5 waktu yang tadi kita sebutkan. Yaitu tadi apa? Setelah salat subuh sampai terbit matahari. Nah, ini terbit matahari ini. Jam 5.50 terbit matahari, ikhwan. Jam 5.50 sampai jam 6:05, maka itu adalah waktu antara terbit matahari sampai syuruk. Itu juga dilarang salat mutlak. Nah, sekarang antum nggak boleh salat sembarangan, salat mutlak nggak boleh, haram. Nah, sebagian ulama nggak sampai mengharamkan tapi makruh, beda pendapat dari ulama. Misal antum daripada anak dengan kajian bosan anak dengan Ustaz Hasan misalnya, tiba-tiba antum diri terus salat mutlak, maka kita setrap. Ya. Nah, kemudian 15 menitan sebelum waktu zuhur. Kalau waktu zuhur sekarang jam 11.50 kalau nggak salah atau 11.49, maka berarti sekitar 15 menitan itu dilarang salat mutlak. Pengen aja gitu salat, enggak. Tunggu. Bentar lagi zuhur kok gitu kan. Kemudian setelah salat asar dilarang salat mutlak. Dan juga sebelum maghrib, sebelum azan maghrib dilarang salat mutlak. Nah, ketika orang misalnya, jika ada pelarangan seperti itu untuk salat mutlak, sementara orang ini senang dengan salat, itu malah justru membuat dia semakin suka sama salat. Kita ini ketika sedang akan sesuatu,
ketika kita dilarang, dihalang-halangi, itu malah makin membuat kita semakin suka untuk melakukannya nanti ketika dibolehkan gitu loh. Ya misal antum lagi sedih, pengen sholat. Ya lagi sedih pengen sholat. Namun antum barusan tadi sholat asar. Dan ini waktu terlarang sholat mutlak. Ya udah antum tunggu nanti. Menjelang terbenam matahari. Maghrib, boleh nggak sholat mutlak? Pas sudah maghrib, masuk waktu maghrib. Boleh. Karena ini sudah dibolehkan. Dah. Ya. Tapi lebih afdal bukan sholat mutlak. Lebih afdal adalah menunaikan perkataan Nabi SAW, sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Sallu rak'ataini qabla al-maghrib liman sya'a. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. 3 kali Rasulullah ngomong gitu. Liman sya'a. Bagi siapa yang pengen. Berarti sunnah. Maka salat sebelum 3 rakaat maghrib, salat sunnah 2 rakaat itu merupakan salat sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Entah dia terserah mau masuk yang sunnah atau masuk yang mustahab, terserah. Yang penting dia bukan salat mutlak. Begitu. Ya. Puasa mutlak juga ada, Pak. Puasa mutlak itu adalah puasa yang tidak terikat dengan dalil khusus, tidak terikat dengan momentum khusus, tidak terikat dengan tanggal khusus atau waktu khusus, enggak. Melainkan dia ya pengen puasa aja, maka ini boleh. Ini boleh. Ya, dengan pengecualian tidak mengkhususkan di hari Jumat, itu aja. Dengan pengecualian tidak mengkhususkan di hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan kalau dia mengkhususkan puasa mutlak di hari Jumat karena khususin Jumat, maka bisa dianggap tidak sah puasanya. Selama itu puasa apa? Puasa mutlak. Adapun puasa yang ada sebabnya dalam sunnah atau perintahnya, entah itu ayamil bid, ya, apalagi puasa Ramadan. Wah, saya nggak mau puasa Ramadan di hari Jumat. Kenapa? Nggak boleh mengkhususkan puasa di hari Jumat. Nggak, antum salah, antum lebih bahlul lagi. Ini nggak wajib tetap, walaupun di hari Jumat. Taib. Puasa Senin Kamis di hari Jumat bisa nggak? Nah, ini dia nih, mulai error nih kan. Puasa Senin Kamis dari Jumat. Ya. Puasa qada di hari Jumat diperbolehkan selama tidak sengaja mengkhususkan karena ini hari Jumat saya puasa. Enggak, ini enggak boleh. Ya gitu. Jadi puasa kepenginan aja itu boleh. Tapi jangan mengkhususkan di hari Jumat karena hari Jumatnya. Hindari aja lah itu karena ada larangannya. Adapun yang Sabtu, maka hadisnya yang berkaitan ini dhaif dan boleh seseorang puasa di hari Sabtu. Puasa mutlak di hari Ahad silakan. Puasa mutlak di hari Senin, maka ini yang tadinya mutlak karena bertepatan dengan sunnah puasa Senin, maka insya Allah juga mendapatkan pahala puasa Senin. Puasa Ayyamil Bid bertepatan dengan hari Senin juga mendapatkan insya Allah keutamaan puasa Senin dan juga Kamis begitu juga. Ya seperti itu. Puasa Arafah di hari Senin juga mendapatkan kegandaan pahala insya Allah. Seperti itu. Maka puasa mutlak ini berarti yang tidak terikat dengan dalil perincian khusus untuk puasa itu atau tempat atau waktu. Begitu. Wallahu a'lam. Untuk materi kita sampai situ insyaallah. Maka ini semua tadi tentang an-nawafil, yaitu salat-salat sunnah. Karena makna dari an-nafil adalah tambahan dan ini adalah tambahan di samping salat fardu. Begitu. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak, jemaah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya. Ya, jazakallah khair. Saya ingin bertanya Ustaz, untuk sholat sunnah itu apakah kita juga bisa untuk berdoa untuk permintaan khusus itu Ustaz? Kalaupun di sholat sunnah, misalnya kita ada hajat khusus gitu, terus apa di posisi mana kita sebaiknya berdoa? Apakah pada saat setelah membaca surat atau pada saat i'tidal atau pada saat sujud atau pada saat tahiyat akhir gitu Ustaz? Doa yang panjang-panjang itu Ustaz. Ya.
Baik. Ya, justru memperpanjang doa itu lebih afdol di sholat sunnah, bukan di sholat fardu. Karena sholat fardu itu makmum harus manut sama imam, dan imam harus bermuraat, yaitu memperhatikan kondisi makmum. Jadi kalau sholat fardu, makmum nggak bisa doa panjang sesuai dengan imam, dan imam juga jangan memperpanjang sholatnya. Doa dalam sholat itu dianjurkan. Lebih dianjurkan baca Al-Quran, maksudnya baca surat. Ya. Nah, imam dilarang untuk memperpanjang bacaan jika dirasa makmum nggak terbiasa. Ya, apalagi doa gitu kan. Gitu. Makanya sebagian ulama makanya sholat berjemaah fardu itu yang afdal adalah lebih ringkas, kecuali di beberapa konteks seperti sholat subuh ya diperpanjang. Tapi itu pun kembali diperlihat, dia imam harus melihat bagaimana kapasitas makmum. Maka sholat sunnah itu lebih cocok untuk tempat memperpanjang doa. Karena itu sifatnya pribadi dan tidak diatur oleh imam. Ya. Kecuali mungkin sholat khusuf, sholat gerhana, yaitu panjang memang. Atau mungkin sholat tarawih gitu kan. Nah, tapi bagaimanapun sholat berjamaah baik gerhana maupun tarawih itu kembali lagi makmum melihat makmum harus ikut imam. Maka kesimpulannya sholat sunnah adalah tempat yang lebih afdol untuk doa. Kapan lebih afdolnya? Kalau untuk doa yang berkaitan dengan bacaan yang dibaca, maka lebih afdolnya pas berdiri. Maksudnya gimana? Gini, berdoa dalam sholat itu kan bisa berdoa yang bukan merupakan lafal dalam sholat ya. Ini maksudnya doa pribadi ya, minta sama Allah gitu. Kalau dalam sholat, doa di antara kedua sujud juga kan doa. Rabbi firli warhamni, itu kan doa juga gitu. Tapi bukan itu dimaksudkan, doa sisipan dari kita dalam sholat. Itu ada di beberapa konteks. Pertama, qiyam, pas berdiri. Ketika sholat sunnah, pas berdiri, itu dianjurkan pula karena ada sunnah dari Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, namun doa yang sesuai dengan konteks bacaan. Dan Nabi SAW misalnya lewat padanya bacaan beliau ayat berkaitan dengan azab, maka beliau bertawuz dari azab tersebut. Nah gitu. Jadi doa ketika lagi berdiri baca surat itu bukan doa pribadi yang dirangkai pribadi untuk kepentingan sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan bacaan, enggak. Melainkan antum harus paham makna apa yang antum baca dan di situ antum doa. Boleh misalnya antum melewati ayat tentang nikmat surga, misal innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Kemudian antum minta sama Allah setelah membaca itu, misalnya, ya Allah. Boleh dengan bahasa Indonesia bagi yang enggak bisa bahasa Arab. Ya Allah, berikanlah saya nikmat-nikmat tersebut ya Allah. Ya, itu boleh. Tapi disesuaikan dengan konteks itu. Konteks apa yang dibaca. Jangan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang saya ya Allah. Ini enggak nyambung antum. Mikirin utang pula. Ya iya sih minta sama Allah supaya ditunaikan, tetapi kan ini ayat tentang surga. Ya, ayat tentang surga. Pokoknya ayat yang kaitannya lah dengan apa yang doa yang kaitannya dengan apa yang dibaca. Misalnya kalau misalnya dia baca ayat yang di situ ada ayat tentang bidadari, wa hurun 'ain. Hurun 'ain yaitu bidadari surga. Antum boleh, ya Allah, berikanlah saya nikmat berupa rezeki bidadari surga di akhirat nanti. Boleh. Iya. Tapi boleh enggak bilang wa hurun 'ain, ya Allah, jadikanlah istri saya secantik mereka ya Allah. Anda enggak tahu kok ini boleh apa enggak tahu dah ini. Ya mungkin ada sedikit penyesalan mengapa menikahinya mungkin. Kemudian itu yang qiyam.
Maka yang qiyam seperti itu. Dan itu Nabi SAW melakukan itu. Berta'awudz kepada Allah dari azab, minta kepada Allah kenikmatan akhirat dan ampunan. Itu ya, Nabi melakukannya. Hanya Nabi melakukannya di kapan? Salat sunnah. Dan itu pun melakukannya di salat sunnah. Bukan di salat fardu berjamaah. Karena kalau dilakukan itu di salat fardu berjamaah atau bahkan di salat sunnah berjamaah di umum misalnya, itu malah menimbulkan fitnah. Iyalah. Dikira antum nambah-nambahin. Ada ikhwa, ada bawa kawa'iba atraba. Allahumma ja'alni min ahli jannah ya Allah. Para jemaah langsung subhanallah gitu. Ya, merasa antum salah. Atau antum diterusin ayatnya oleh jemaah karena dikira antum ngawur ayatnya. Ya, tapi di sholat sunnah sendiri. Kemudian saat ruku', sebenarnya ruku' itu antum diperintahkan untuk bertasbih. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Lebih afdalnya antum untuk tempatan doa khusus pribadi di sujud dan di akhir tasyahud. Tasyahud terakhir. Setelah tasyahud akhir. Setelah selawat. Ya, karena Nabi memerintahkan itu. Nabi memerintahkan itu. Baik di sholat fardu maupun sholat sunnah. Namun sholat fardu kan kita ngikutin imam. Dan imam enggak layak panjang-panjang. Jadi salat sunnah kita pribadi di sujud atau di tasyahud akhir. Apakah mana yang lebih afdal? Saat sujud atau tasyahud akhir? Zahirnya dari semua hadis Nabi SAW, sebenarnya semuanya itu afdal, semuanya baik, dua-duanya baik. Hanya saja kalau kita ngelihat perkataan Nabi SAW, sebaik-baik atau sedekat-dekat hamba dengan Robnya itu ketika lagi sujud, maka perbanyaklah, kata fa'akthiru, perbanyaklah doa saat sujud. Itu satu poin. Jadi saat sujud itu lebih afdal. Namun bukan berarti di tasyahud akhir itu kurang afdal, karena Nabi SAW merekomendasikan Mu'adz bin Jabal untuk berdoa di akhir tasyahud akhir. Ya, dan juga Nabi SAW mengatakan maka pilihlah doa yang kamu suka. Pilihlah di sini tidak mesti yang doa yang ma'thur dari Al-Quran atau hadis, melainkan bisa doa yang antum rangkai dengan bahasa antum tapi jangan bertele-tele gitu loh. Ya, doa ini bisa di tasyahud akhir di salat sunnah maupun di salat wajib kalau memang ada waktu dikasih oleh imam. Namun yang lebih dalam, lebih afdal memang di sujud. Hanya saja tidak mengkhususkan doa di sujud terakhir saja. Tidak mengkhususkan, ya. Tidak mengkhususkan doa di sujud terakhir saja, dan tidak mengkhususkan doa, suatu doa di setiap sujud saja. Paham gak di sini? Syaratnya apa? Tidak mengkhususkan doa di sujud terakhir saja, dan tidak mengkhususkan suatu doa untuk setiap sujud selalu. Gimana? Paham? Enggak paham tak? Tidak mengkhususkan doa hanya di sujud terakhir, jangan. Karena apa? Karena salatnya Nabi SAW itu fair antara setiap dari rukun. Enggak ada salah satu rukunnya itu panjang sendiri, gitu loh, paham Mbak? Kalau kita salat sunnah 2 rakaat, berarti berapa kali sujud? 4 kali kan ya? Yang terakhir itu sampai 2 menit, sementara yang 3 sebelumnya cepat. Ini enggak sesuai sunnah. Maksudnya Rasulullah enggak salat seperti itu. Enggak salat seperti itu. Harus dibedakan antara sujud terakhir dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir iya lebih panjang. Sujud terakhir itu enggak ada sunnahnya lebih dipanjangkan. Kalau memang antum mau banyak berdoa dalam sujud, maka antum kolab di semua sujud itu ya doa gitu loh Pak. Kecuali kalau teringat di sujud terakhir doang mungkin itu bisa dimaafkan. Tapi kalau mengkhususkan sengaja di awal niatan, saya di sujud terakhir bakal saya siapin semua doa saya sujud terakhir. Enggak ada sunnahnya seperti ini. Jadi dibagi-bagi semua sujud itu ya doa gitu. Apa yang antum minta gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengkhususkan suatu doa untuk seluruh dari sujud yang antum sujudin.
Karena itu akan menjadi bid'ah nanti jadinya. Menjadi bid'ah idhofiyah, bid'ah tambahan. Seolah-olah itu adalah amalan sempalan yang menjadi salah satu rukun atau keharusan atau bacaan wiritan yang rutin di sujud. Sementara kita kan bacaan sujud ya tasbih dengan beragam macamnya. Lah antum selalu minta di semua sujud, antum selalu minta, ya Allah berikanlah saya rezeki yang lapang ini. Antum mengkhususkan itu jadinya. Maka lebih baik ditanwi' itu divariankan. Ya, tapi divariankan tanpa direncanakan. Jangan direncanakan sujud pertama saya akan doa rizki, sujud kedua saya akan doa ilmu, sujud ketiga saya akan doa istri, sujud keempat saya akan doa kesuburan offspring. Kesuburan apa ya Indonesia ya? Subur. Keturunan supaya saya enggak pengkhususkan seperti ini jangan. Kayak misalnya kita lagi tawaf di sekitar Ka'bah. Ronde pertama, ronde apa sih namanya ya Indonesia bagusnya apa kok ronde sih? Subhanallah. Putaran pertama, syaut ya putaran pertama. Soalnya syaut itu dalam bahasa olahraga syaut itu artinya ronde ya. Putaran pertama doa tentang rezeki, putaran kedua doa tentang ilmu, putaran ketiga doa tentang keluarga. Itu enggak boleh kayak gitu. Itu mengkhususkan suatu wiritan dalam ibadah dengan pengkhususan yang tidak ada dasarnya. Makanya Syekh Utsaimin itu melarang keras hal seperti ini merupakan suatu bid'ah dalam beragama. Melainkan kalau emang antum berdoa, doalah di setiap sujud antum, setiap ingat, doalah di sujud antum. Begitu. Seperti itu. Maka lebih afdal di sujud. Kalau di sholat sunnah. Boleh juga dia berdoa di akhir sebelum tasyahud. Ya, begitu. Silahkan. Orang kalau misalnya sholat sunnah tuh bebas mau sepanjang apa silahkan. Ya, begitu. Ya wallahu alam. Seperti itu. Mungkin jelas insyaallah ya. Pak Aldo mau nanya mungkin tadi enggak? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon contoh dan penjelasan mengenai sholat tamatuk tatawuf tadi Ustaz. Karena di sini dinukilkan bahwa tidak ada hadis yang menetapkan padahal ibadah hukumnya haram kecuali ada badal dalam ibadah. Ibadah hukum asalnya haram kecuali ada dalil yang menetapkan. Iya. Mohon penjelasan tentang salat tawatuk yang tadi penjelasannya tidak hadis. Tatawuk yang tidak ada hadis yang menetapkannya Ustaz. Iya. Insya Allah tadi sebenarnya udah jelas mungkin, tapi mungkin ada sedikit kerancuan ya, karena menganggap bahwa tatawwu' ini adalah istilah untuk sholat khusus. Enggak. Ini yang tadi kita sebut sholat sunnah mutlak. Gini, asalnya ibadah itu adalah haram kecuali dalil yang menetapkannya. Apakah sholat sunnah mutlak tidak ada dalil? Bedakan antara tidak ada hadis yang menetapkannya secara khusus dengan adanya hadis global yang menetapkannya. Nah, ini beda. Kayak misalnya sedekah. Nah, sedekah umum namanya sedekah tatawwu' namanya. Antum enggak diharuskan untuk di waktu tertentu, kadar tertentu, dengan niatan tertentu, antum pengen ngasih aja, maka ini masuk sedekah tatawwu'. Apakah ada dalil yang menganjurkan secara khusus? Ya tidak ada. Tapi ada dalil yang menganjurkan secara umum berbuat ihsan dan semisalnya. Oke, ini bisa. Salat antara salat yang sifatnya bid'ah karena tidak ada dalil yang menganjurkannya dengan salat yang tetap kebaikan dan termasuk sunnah tatawwu' walaupun tidak ada dalil yang menunjukkannya, itu hal yang beda jauh. Walaupun kesannya tipis bedanya. Ya. Misal, ini yang akan dipelajari pada waktunya nanti. Salat tasbih. Ini apa sih? Salat apa nih? Ini salat tasbih ya. Ini salat tasbih bukan nih? Yang di berikutnya, halaman berikutnya ini kan salat tasbih. Salat tasbih itu sendiri, ya, salat tasbih itu yang sahih adalah tidak ada salat tasbih. Hadis tentangnya dhaif atau maudhu', walaupun diajarkan di kitab ini, gitu loh. Ya.
Maka ini ada dalilnya tapi dhaif, tidak diamalkan. Karena tata caranya khusus. Sementara hadisnya lemah, maka nggak dipakai. Gitu loh. Apa-apa dari sholat yang ada spesifikasi khusus atau keterangan khusus, ikatan khusus dengan tempat atau waktu atau ritualnya gimana, bacaan gimana, namun nggak ada dalil yang sahih, maka nggak dilakukan. Tapi sholat yang kembali ke basic umum, 2 rakaat umum, maka itu boleh dilakukan dalam rangka menunaikan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang bebas tanpa ikatan dalil tentang tata cara atau tempat tertentu, wirid tertentu, momentum tertentu. Maka itu sholat mutlak namanya. Dan ini tidak bisa dibenturkan dengan kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asalnya ibadah adalah haram kecuali dalil yang menentukannya. Karena salat mutlak ada dalilnya juga. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Rabbmu. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya salat secara mutlak itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya salat mutlak itu berdalil. Kembali ke dalil umum salat mutlak. Seperti puasa. Puasa hukumnya apa? Sunnah. Kalau puasa Ramadan wajib. Ada puasa yang wajib, ada salat wajib. Ada puasa sunnah, ada salat sunnah. Ada puasa mutlak, ada salat mutlak. Ya enggak? Sedekah. Ada sedekah wajib? Ada enggak? Ada. Zakat. Zakat itu masuk sedekah. Istilah sedekah itu zakat loh. Di fikih-fikih juga, di hadis-hadis juga. Ya, dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz untuk apa? Khudh sadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ini kan setelah disuruh syahadat bisa, oke, turut. Suruh salat nurut. Maka fa'alimhum, ajarkan mereka wahai Mu'adz ya tentang sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Sedekah di sini bukan sedekah sunnah tapi zakat. Dari orang kaya mereka menuju ke orang fakir mereka. Maka sedekah ada yang wajibah. Ada sedekah yang sunnah sifatnya. Dan ada sedekah yang mutlaqah, bebas, tapi sedekah bebas. Ya, kayak apa? Antum pengen aja nyari fakir miskin mana sih? Cantunin sedekah. Ini sedekah mutlaqah, bebas. Enggak terikat dengan kriteria khusus jumlah bilangan tertentu atau gimana, enggak. Maka ini sedekah mutlaqah. Kalau ditanya, apa dalilnya antum sedekah mutlaqah seperti itu? Ya, enggak perlu lagi dalil karena pada asalnya ya kita berdalil karena pada asalnya sedekah itu sudah merupakan amal ibadah yang memang sudah ada dalilnya. Selama tidak ada kriteria khusus kita macam-macamin dan tidak ada dalilnya, maka itu nggak masalah insyaallah. Seperti sholat, sedekah, puasa, ya begitu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Begitu, Pak Aldo. Ada mau ngapain Pak? Ayo mau ngapain? Oh ya, silakan Pak. Baik Ustaz, menyambung kembali menyangkut masalah salat tatawwu. Tadi disampaikan bahwa salat tatawwu itu adalah salat yang dianjurkan, yang tidak ada hadisnya. Yang penting dilaksanakan tidak pada waktu-waktu terlarang. Yang menjadi pertanyaan ketika seorang melakukan salat tidak pada waktu-waktu terlarang, kemudian ditanyakan kamu salat apa? Nah, apakah itu langsung bisa kita katakan bahwa ini salat mutlak, walaupun yang bersangkutan tidak tahu bahwa ini adalah salat mutlak. Iya, betul Pak. Nah makanya istilah tadi tidak ada hadisnya, ini istilah yang membuyarkan sebenarnya. Ini istilah karena kita terbiasa nih Ahlussunnah Salafiyin sensitif dengan lafal tidak ada hadisnya, gitu loh. Jadi langsung wah bid'ah nih, enggak sebentar, tidak ada hadisnya maksudnya ada dalil yang menjadi bukti umumnya. Tapi tidak ada kaitan dengan kriteria
tertentu dalam dalil. Gitu loh. Maksudnya tidak ada hadisnya di sini adalah tidak ada kriteria khusus yang dilazimkan dalam dalil. Antum sholat aja gitu loh. Kalau ada orang daripada gabut sholat ya udah sholat di rumah gitu. Daripada nonton TV sholat aja mendingan. Misalnya jam 1 siang pengen sholat aja, pengen dekat sama Allah. Ya ini namanya sholat mutlak. Gitu. Enggak perlu dalil karena namanya sholat itu dalil. Karena sholat itu yang diperintahkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukum asal sholat ya boleh gitu Pak. Gimana? Enggak ada niat pengen dekat sama Allah aja, niat pengen sholat aja Pak. Tapi kalau itu dilaksanakan di waktu duha, maka ternilai sebagai sholat duha. Jika itu dilaksanakan di malam hari antara setelah Isya sampai subuh, maka itu terhitung sholat malam. Begitu. Ya niatannya tetap sholat, enggak niatan sholat gitu aja, bahkan enggak ada niatan, dia cuman wudu, gitu, terus sholat langsung ke arah kiblat, Allahu Akbar. Udah, dia tahu pengen sholat 2 rakaat itu sudah sholat sunnah, itu yang disebut sholat sunnah mutlaqah. Daripada saya nggak ada kerjaan, udah sholat aja, gitu. Begitu Pak ya? Ya. Kayak misalnya nih Pak, antum mau nunggu Jumatan, ya kan? Antum nunggu Jumatan, masih setengah jam lagi, sholat udah. Itu kan antum niatan apa coba? Ayo sok. Mutlak kan, dia pengen sholat aja. Tapi antum nggak mengkhususkan kan, pengen apa jam tertentu saya nggak mengkhususkan ini ritual khusus dalam agama, enggak, pengen sholat aja, ngisi waktu. Yang dipertanyakan itu orang-orang yang azannya 2 kali. Paham nggak Pak? Iya kan gitu. Memang pas datang tahiyatul masjid. Terus nunggu bacain. Terus azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertamanya. Habis azan pertama orang pada ngapain? Salat. Terus azan kedua pas khatib naik mimbar kan? Pertanyaannya, antum salat apa ketika itu? Ini yang ditanya. Kalau emang salat mutlak, kenapa antum khususkan setelah azan pertama? Paham enggak di sini? Ini yang butuh dalil, nih. Karena apa? Antum mengkhususkan ritual salat ini setelah azan pertama. Ini yang kita butuh dalil. Kenapa anda mengkhususkan di situ? Kenapa dari tadi nggak sholat? Sholatnya baru pas habis azan pertama. Gimana? Bisa dipahami nggak bedanya? Memang dia, coba kita tanya orang-orang sholatnya, siapa yang pengen sholat aja? Oke, antum pengen sholat mutlak betul. Tetapi kenapa antum khususkan selalu di setelah azan pertama? Tanya orang-orang itu. Mereka nggak bakal tahu jawabannya. Begitu. Nah itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau teman-teman di sini yang azannya 1, nunggu imam gitu, nunggu khotib. Kalau saya diem, nggak enak diem, kan masih setengah jam gitu, atau 15 menit lagi. Kalau saya baca Quran, kesian nanti teman saya di samping dengar bacaan saya, misalnya, mungkin nggak bagus bacaannya ya. Ya udah saya sholat aja. Allahu Akbar. Kan rata-rata gitu kan? Coba sekarang antum sadarin, pada sholat niatan apa coba? Nggak ada niatan, maksudnya nggak ada niatan di sini. Niatan sholat aja. Ini yang namanya niatan bebas, sholat bebas. Gitu. Oh Ustaz, tapi kan dilarang Ustaz. 15 menit sebelum waktu zuhur. Ayo, lu gimana tuh? Kan katanya sholat mutlak dilarang di waktu terlarang. Jawabannya adalah memang, tapi untuk khusus konteks Jumatan itu ada riwayat dari salafus saleh, mereka melakukan itu. Dan itu nggak berlaku di hari Jumat larangan tersebut, karena para salafus saleh melakukan itu dan itu terbiasa, nggak masalah. Begitu. Seperti itu, wallahu alam. Ya mungkin cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.